Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Satika Dewi, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Saya ingin mengerjakan tugas dari Begina, yaitu zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Ibnu Abbas mengatakan, mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Adapun syarat dan bentuk zakat yang dikeluarkan, yang pertama, syarat wajib zakat fitrah: 1. Islam. 2. Memiliki bahan makanan lebih dari 1 sa untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. 3. Telah masuk waktu wajib pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir menjelang tanggal 1 Syawal berdasarkan hadis Ibnu Umar. Bentuk zakat yang dikeluarkan atau jenis barang zakat fitrah dan jumlahnya: untuk muslim Indonesia pada umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok beras yang harus dibayarkan. Waktu membayar zakat fitrah menurut Imam Syafi'i, boleh mengeluarkan zakat sejak permulaan bulan Ramadan, sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu: yang pertama, waktu mubah, yaitu awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Ada waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ada waktu sunnah, yaitu belum sholat Idul Fitri. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk fakir miskin. Yang pertama, orang fakir, yaitu tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, orang miskin mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yang mengurusi zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak. Keempat, hamba sahaya, orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan. Yang kelima, fisabilillah, yang memperjuangkan agama Islam. 6, mualaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, orang yang menolak atau menangani kejahatan, orang yang anti zakat. Yang ketujuh, orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan, orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar. Yang kedelapan, Ibnu Sabil atau musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Adapun zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang berupa harga yang wajib dikeluarkan bagi pemilik harta setiap setahun sekali. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki tersebut sudah mencapai nisab. Rukun zakat mal ini: yang pertama niat, yang kedua ada pemberi zakat yaitu muzaki, yang ketiga ada penerima zakat yaitu mustahik, yang keempat ada harta yang dizakatkan. Ada syarat wajib zakat mal: yang pertama beragama Islam, yang kedua hartanya sudah mencapai nisab, yang ketiga hartanya sudah mencapai haul. Nah, di dalam zakat mal ini ada zakat emas dan perak. Semisal ada Pak Ahmad mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkas dan ia telah menyimpan selama lebih dari 1 tahun. Berapakah zakatnya yang harus dikeluarkan jika diketahui harga 1 gram emasnya itu 600.000? Nisab emas adalah 9,1
93,6 gram atau 85 gram emas murni. Kadar zakat emas yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Zakat perak, misalnya perak. Fatimah membeli perhiasan perak berbagai bentuk dengan berat 700 gram. Ia simpan sebagai koleksi selama lebih dari setahun. Berapa zakat yang ia harus keluarkan jika harga 1 gram perak adalah 11.000? Rumus perak ialah nisab perak adalah 672 gram. Kadar zakat perak yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Zakat perniagaan. Semisal sebuah home industry yang bergelut dalam bidang pembuatan sepatu mendapatkan keuntungan dan modal sebesar 120 juta dengan modal awal 35 juta dan hutang ditambah pajak 15 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Ada nisab harta perniagaan disamakan dengan nisab emas yaitu 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Kadar zakat perniagaan yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Ada zakat peternakan. Semisal Pak Imam ialah seorang pengembala yang telah sukses. Ia memiliki kambing sebanyak 250 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Imam apabila diketahui harga satu ekor kambing adalah 2.500.000? Ada nisab kambing adalah 201-300 ekor, berarti telah mencapai nisab. Kadar zakat kambing yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Ada zakat pertanian. Semisal seorang petani mendapat keuntungan bersih waktu panen sebesar 65 juta dengan biaya perawatan 15 juta dan tanaman tersebut ia sirami menggunakan air hujan. Berapakah zakat yang wajib ia keluarkan? Nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kilo dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat pertanian adalah yang harus dikeluarkan yaitu 5% karena tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Ada zakat harga temuan yaitu rikas. Semisal seorang petani jagung ketika ia mencapai ladang lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta uang kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir uang tersebut senilai dengan 125 juta. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Zakat rikas tidak ada ketentuan nisabnya, tapi zakatnya ada 20% karena ia didapat dengan cara cuma-cuma. Ada zakat profesi. Seorang karyawan BUMN bekerja di perusahaan dengan pendapatan per bulan 8 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab emas yaitu 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.